biasanya ya pejabat-pejabat ini bakalan takut, tapi beberapa pejabat aja, nggak semuanya. Betul. Ya kan, pada takut kalau dia dengar kata-kata KPK. Yes, karena kan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bener. Udah jadi musuhnya DPR, pemerintahan lah pokoknya. Ya, tapi yang nakal ya. Nakal. Dan sekali lagi tidak semua anggota DPR, para pejabat di Betul. pemerintahan ini seperti itu. Setuju Sebaya banget. muda. Apalagi salah satu idola aku dari kecil Bu Kris Space Dayanti. Oh ya. Heeh. Iya kan beliau menjadi salah satu anggota DPR ya. Aku suka banget sama dia, program-programnya beliau. Emang dia di komisi apa sih, Kris? Komisi pokoknya dapil untuk Jawa Timur. Oh, Nah, oke. untuk daerah kita Malang, Batu sekitarnya lah. Hmm. Dia juga waktu itu di interview kan, dia jujur atas gaji-gajinya dia yang ya memang termasuk besar. Tapi kan kadang mereka nih DPR nggak mau spill nih gajinya berapa. Benar. Gitu. Iya sih, jadi memang tidak semuanya tuh nakal sebaya muda, yang terciduk aja yang ketahuan nakal ya Dan kan. Santo nggak sih ada berita terbaru katanya nih pejabat diwajibin ikut pelatihan pola hidup sederhana. Wow, ini menarik banget sih, Banget. setuju aku. Setuju banget Ya sama kan? Sandi, tapi menurut aku tetap aja mereka kaya. Iya sih, emang kaya sih. Tapi dengan begini berarti mereka ini nggak sih jadi lebih jago buat menutupi nggak? Menurut aku sih iya. Ini ada plus minusnya sih kalau menurut aku. Jadi kita sebagai social justice gitu ya nggak bisa ngelihat mereka akhirnya. Iya benar, jadi pelatihan ini ya sebaya muda pastinya tujuannya buat nerapin pola hidup sederhana dan juga berintegritas gitu. Setuju. Dan rencananya sendiri tuh untuk kabupaten dan kota yang ada di Jakarta. Iya, utama di Jakarta dulu ya, dari pusat dulu ya. Kalau di pusat udah kayaknya wah ini pelatihannya cocok nih buat diadain di beberapa daerah lain, barulah di beberapa daerah lain biasanya bakalan mengikuti. Setuju. Jadi KPK sendiri tuh yang ingin ada semacam pelatihan untuk memastikan pola hidup berintegritas. Jadi emang lah akhirnya dibuat rencana ini. Kadang misalkan pejabatnya ini bapaknya ya, tapi istrinya tuh kadang kayak apa ya, kayak nggak sadar gitu loh, tiba-tiba Tahu mereka diri. flexing gitu Nah, ya kan, betul. nggak sadar, nggak tahu diri. Dan inilah yang ngebikin akhirnya pelatihan pola hidup sederhana ini juga wajib diikuti oleh pasangan, terutama buat istri para pejabat. Tapi menurut aku sih ya ada plus minusnya sih hal ini. Kalau aku sendiri setuju nggak setuju? Setuju nggak? Setujunya adalah Setujunya ini adalah hal yang baik, bisa merubah pola hidup para pejabat-pejabat yang selalu flexing. Tapi di satu sisi ya balik tadi, mereka akan lebih pandai untuk menyembunyikan hal-hal yang seharusnya tidak harus disembunyikan dan tidak mereka miliki. Iya sih benar, kayak meskipun kekayaan mereka banyak, kita kan nggak ada yang tahu nih. Masyarakat seperti kita kan tidak tahu ya, warga seperti kita warga Indonesia tuh tidak tahu. Jadi semakin ada tertanam dalam mindset mereka mungkin kayak oke, aku harus kelihatan sederhana tapi di belakang aku nimbun harta banyak. Itu jeleknya jadi ya. Kita amini aja program dari KPK sendiri atau pemerintah ini sendiri ya San ya, semoga bisa memberikan dampak dan perubahan yang lebih baik untuk Indonesia sendiri. Benar, jadi bukan cuma dari segi pemerintahan aja tapi juga buat Indonesia ya sebaya muda. Dan kabarnya buat acara ini atau program ini sebaya muda bakalan diadain di akhir bulan Mei. Oh, akhir bulan ini berarti. Ya, semoga aja memberikan dampak lah ya buat para pejabat-pejabat nakal ya untuk stop being corruption. Kamu kalau ngelihat ada couple goals gitu, bikin story, bikin video TikTok itu suka kayak ngelihatnya iri nggak sih? Lebih ke enak karena aku nggak punya. Nggak bisa tapi kayak gitu. Berarti itu juga salah satu ingredients lagi, salah satu faktor atau salah satu tanda di mana kamu berarti iri kan? Ya. Iri Iya. lah. Iya, aku aja punya pacar tapi kalau udah ngelihat ada couple goals bikin video TikTok, terus foto ceweknya selalu diupload gitu kan juga iri ya kan? Aku soalnya pengen gitu ya, pacaran di tempat duduk yang di Jalan Ijen tuh. Oh iya benar. Terus habis itu kena gerbek, aku tuh pengen kayak gitu. Ini orang-orang pada pengen gak kena gerbek tapi Anda pengen. Boleh kamu coba, nanti aku yang ngeviralin. Iya.
biar digerebek. Ya janganlah pokoknya kalau dalam hal percintaan kita nggak boleh iri sama orang. Iya. Gitu. Yang penting kita harus bisa menjaga perasaan orang lain. Iya benar sih, itu sih yang pertama ya kan. Karena kan masalah jodoh di tangan Tuhan. Kita hanya berusaha. Betul. Dapatnya kapan? Ya terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Tuhan yang menentukan dan kita hanya berusaha. Benar sekali. Jadi memang kalau kita ngomongin soal cinta tuh nggak bakalan ada habisnya ya sebagai muda. Betul. Apalagi kayak yang tadi udah Sani bilang, cinta itu cuman kayaknya indah dilihat doang. Padahal dalam-dalamnya kita nggak tahu gimana. Aduh, mic-nya kok terbang. kok dicolok ke mic. Iya, kok tercium ini mic-nya ya. Ih, kamu nakal banget. Soalnya kan biasanya Sani nggak nyium kepala mic, kepala yang lain. Kepala ikan. Aku suka kepala ikan kepala karena mama kriuk-kriuk belum berangkat, Ibu Dewi. Oh iya, benar. Karena kan anaknya berbakti dan juga so sweet ya dalam keluarga. Terus lanjut. Mau keluar ya kodamnya. Iya, ngeluarin kodam bentar. Kalau dalam hubungan sih kalau aku ya San, basic aku pertama tuh bukan cinta malah. Bukan cinta tapi percaya. Oh, percaya. Agak beda ya sama couple-couple yang lain. Beda. Saya kan memang cinta dulu baru percaya ya kan. Biasanya aku percaya dulu sih ketika aku udah punya komunikasi yang baik sama dia, aku percaya sama dia gitu ya. Mulai deh aku menemukan rasa cintaku di dia. Iya sih, tapi aku setuju banget sama kayak kita cinta sama Tuhan kita ya kan. Kita pertama harus percaya dulu kalau ada Tuhan. Of course. Ya kan? Terus yang kedua baru kita bisa mencintai Tuhan, ya kan? Betul. Hashtag Mas Aldo. Hai Aldo. Yang ada di Jakarta. Ya. High school in Jakarta. Drama. Emang lagunya Nikita Mirzani enak banget. Nikita Willy. Siapa? Ini kita pukulin aja. Enggak, Niki Zevanya. Niki Zevanya, ya kan? Kira Nikita Willy. Bukan, kebetulan dia lagi mengurus taksi. Oh iya, bener. Ya, tapi masih dalam percintaan ya. Pasti bukan cuman happy-happynya aja. Yes dong. Pasti harus ada sedih-sedihnya dong. Oh, pasti. Kayak perselingkuhan. Makanan apa sehari? Pengkhianatan. Tiap hari aku mengalami pengkhianatan. Pertigaan, karena kan cinta bisa meniga. Cinta ini rasis banget. Meniga. Bukan mentiga. Mentiga. Karena kan namanya hubungan ya sejatinya dua orang menurut aku. Iya, kalau ada 3 kursi kan beda. 3 kursi. 2 kursi. Itu lagu apa sih? Nggak tahu. Yang kalau ada makanan di meja. Kalau ada makanan di meja, mejanya yang dimakan. Telolet. Ya kan. Selingkuh itu memang masih menjadi masalah atau momok tersendiri ya. Bagi pasangan-pasangan. Dari pasangan-pasangan. Kalau aku sendiri menghadapi perselingkuhan ya jelas aku yang mengalah. Terus mencari yang lain. Iya, karena sejatinya itu aku bukan pilihan. Benar. Ketika kamu sudah memilih yang lain berarti aku udah bukan pilihan kamu. Benar ya kan. Karena kan biasanya kalau kita udah ketemu sama yang lain tuh berarti itu kita anggap lebih baik dari yang lama. Ya kan? Menurut kita aku anggapnya. Ya dianggapnya begitu ya. Secara logisnya ya. Tapi menurut aku kamu sudah mengkhianati kepercayaan aku yang emang aku punya kesempatan 1 kali untuk percaya. Bener, aku niatnya tadi mau selingkuh tapi nggak jadi deh. Padahal sebenarnya dia lebih baik, lebih mapan, lebih ganteng. Jadi anaknya aku selingkuh nggak ya? Selingkuh. Tapi ngomongin soal selingkuh, kira-kira cewek atau cowok sih menurut kamu yang lebih jago selingkuh? Cowok sih. Kalau menurut aku cewek sih. Karena dia sekalinya selingkuh bukan cuma main hati. Main apa? Main di dalam kamar kos. Maksudnya kayak ngaji bareng gitu kan. Yang waktu itu lagi rame di Twitter. Tuh sampai orang-orang gini, kenapa ya cewek kalau selingkuh langsung kayak apa namanya? Barbar banget gitu. Paham. Ya mungkin karena yang udah menemukan tabiatnya iya. Jadi itu yang menurut aku ngebikin kayak cewek ini lebih pro nih buat selingkuh. Karena selingkuhnya bukan cuman lewat chat aja tapi langsung silaturahmi. Bukan silaturahim ya.